saya tanam durian ini memang masih pemula, teman-teman. Jadi masih betul-betul pemula. Kepada para suhu, para senior, ada Bapak Agus Widodo, saya sering lihat channelnya Bapak Agus Widodo. Kemudian Dewani Duren, ada Pak Ridho, durian kebun RB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore dengan Ruzikus Farm, petani durian pemula dari Dusun Sawahan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Gini teman-teman, sore ini saya ingin berbagi kepada terutama para petani durian pemula. Kalau ke para suhu insya Allah sudah paham betul, karena ini pun saya sudah belajar dari para suhu-suhu, para youtuber-youtuber yang sudah berhasil dalam bertani durian, terutama dalam hal pemberian asam amino. Jadi ini saya masih baru pemula, baru ini saya membuat asam amino yang sudah jadi, kemudian saya aplikasikan ke tanam durian kami yang sudah berumur kurang lebih 8 bulan ini, yang dulu kami tanam dari bibit baby, bibit yang kurang lebih 60 cm. Sekarang pertumbuhannya ya macam-macam, karena ada yang pernah sakit, ada yang kena stres, ada yang macam-macam, ada yang ketimbun sampai 10 cm lebih. Nah, ini yang mau saya bagikan ke teman-teman semuanya, terutama di durian super tembaga. Ini lain. Durian super tembaga kami ini ada 9 pokok. Di sini ada durian super tembaga hanya 1. Biasanya nggak pernah stres, pertumbuhannya paling bagus, pertunasannya setiap tunas itu tumbuhnya paling bagus. Kali ini qadarullah, pada waktu saya aplikasi asam amino, ini yang perlu diperhatikan. Sebetulnya kita sudah diwanti-wanti dari para suhu untuk pemberian asam amino yang dari membuat sendiri, yang membuat sendiri, baiknya dikocor di tanah, di bawah tajuk, dikocor, bukan disemprot atau disiramkan ke tanaman. Lah, kemarin pas waktu saya aplikasikan, otomatis dengan dosis yang memang dosis kocor, saya pakai per 4 atau 4,5 liter air atau 5 liter itu saya kasih kurang lebih asam aminonya itu 120-an mili mungkin. Itu masih saya tambah dari POC air cucian beras yang kita kita fermentasi dengan E4. Saya kasih sekitar 100 mili juga. Nah, itu pas waktu pengaplikasiannya, sini teman-teman, sini. Kita lihat. Jadi ini teman-teman, kemarin waktu saya aplikasikan asam amino, seharusnya kita kocor di bawah tajuk saja. Jadi kita kocor. Cuman waktu aplikasi pagi hari, dengan dosis itu tadi kurang lebih 120 mili asam amino, masih saya tambah 100 mili POC air cucian beras yang kita fermentasi dengan E4, kemudian airnya sekitar 4-5 liter, itu kita siramkan ke tanamannya sambil dikocor ke bawahnya. Hasilnya, walhasil ini teman-teman, coba di zoom. Nah, ini rontok ini kemarin itu tunas baru, dan tunas baru yang masih belum besar semua. Ini rontok semua. Ini coba lihat di setiap tunas barunya nih. Ini juga kering, ini pucuknya kering. Nah, ini padahal tunas barunya kemarin wah bagus sekali. Oh, setiap pucuk-pucuknya rontok semua. Nah, ini buat pelajaran. Memang saya tanam durian ini memang masih pemula, teman-teman. Jadi masih betul-betul pemula. Banyak sekali tantangan-tantangan, apalagi ini kita tanam di tanah kita itu bekas sawah dulunya. Tanahnya tanah liat, MDPL-nya kurang lebih 59 MDPL. Tanahnya tanah liat. Kalau hujan juga agak lumayan banjir. Jadi ini kita tanam agak semi busut, nggak busut yang tinggi, semi busut lah. Jadi untuk super tembaga ini sebetulnya pertumbuhannya yang termasuk paling bagus. Ini cuman qadarullah untuk saat ini dia dicoba bisa dikatakan saya terjadi malpraktek. Nah, teman-teman, kalau memang mau mengaplikasikan asam amino yang untuk disemprot, seharusnya lebih amannya seperti yang dikatakan oleh suhu kita, senior kita, Dewani Duren, itu yang lebih baiknya yang untuk disemprot itu asam amino yang beli, yang dari pabrik, dan itu sudah ada takarannya.
Nah, kalau dibaca, insya Allah kalau sudah ada yang membaca itu, per 1 liter asam amino itu untuk 1.000 liter air. Berarti kan memang dosisnya sangat kecil sekali. Nah, kemarin 100 mili, berarti per 10 liter, untuk 4 liter atau 5 liter air saya kocorkan ke tanamannya. Walhasil ini rontok. Rontok. Nah, ini jadi pengalaman. Jadi baru sekali aplikasi asam amino, pengalaman khusus untuk durian ini. Adapun durian yang lain nggak sampai karena memang bertepatan yang lain pas nggak tunas baru. Ada yang tunas baru cuman hanya keriting gitu aja, nggak sampai rontok, nggak sampai kering. Kalau ini memang betul-betul kering, rontok. Ini nunggu lagi, nggak tahu ini 1 atau 2 bulan lagi biar dia tunas baru lagi. Ya semoga saja segera aja. Ini pengalaman. Jadi untuk selanjutnya insya Allah kita nggak akan berani lagi. Asam amino yang kita buat kita siramkan ke tanamannya, nanti khusus dikocor di bawah aja, insya Allah aman. Kalau di bawah aman insya Allah. Kalau untuk tanaman, kalau memang ingin spray asam amino, beli aja di toko buatan pabrik. Terus dosisnya jangan sampai terlalu ketinggian, rendah banget saja, apalagi yang masih fase-fase vegetatif. Kalau yang itu bisa di zoom, itu musangking juga masih kecil. Coba sini kita lihat yang lain. Duri hitamnya, kalau duri hitam aman. Ini kayaknya juga karena insya Allah ya, karena kita siram asam amino yang biasanya apa namanya, daun mudanya nggak sampai ngeriting, ini ngeriting. Namanya kelebihan dosis teman-teman. Tapi untuk pucuknya nggak sampai kering, termasuk kuat ini duri hitam. Ini diantara duri hitam ketiga bagian ini teman-teman. Ini kita yang kemarin kita aplikasikan kuhe kambing. Ayo kita lihat sini lagi. Teman, ini kemarin sebelum tahun baru. Jadi pasca tanam kurang lebih 2 bulan setelah tanam, stres dia. Karena memang pas waktu itu pas musim kemarau panas-panasnya pol, mungkin salah semprot, salah pupuk atau gimana saya nggak tahu. Ini termasuk tanaman yang pertama kali stres sampai stadium 4 ini habis semua, ini sudah apa namanya, daun-daunnya habis semua. Hampir saya ganti. Waktu itu saya sudah apa namanya, punya tekad kalau sampai tahun baru tanggal 1 Januari 2025 kok nggak muncul tunas baru, saya ganti bibit. Ya ternyata alhamdulillah 1 Januari tunas baru sudah mulai muncul, akhirnya saya pertahankan dan sekarang ini daun-daun ini semua daun apa namanya, daun baru semua ini. Daun baru pasca stres, kalau saya bilang stadium 4. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Nah, ini tunas barunya juga kelihatan sehat. Semoga aja pertumbuhan selanjutnya nanti dia juga sehat. Ini juga duri hitam. Duri hitam. Coba kita lihat ke sini. Juga ini saya juga nggak tahu sebetulnya, tanahnya juga agak gembur. Sudah kita kasih apa, arang sekam yang lumayan banyak, cuman dia selalu tunas baru. Cuma tunas barunya itu mesti keriting. Saya juga nggak tahu ini apa yang termasuk yang baru ini juga yang termasuk karena kena siram asam amino dengan dosis yang kebanyakan dosis, saya nggak tahu. Tapi sebelum itu juga sudah gitu, setiap muncul tunas baru untuk yang satu pokok ini termasuk duri hitam, ini juga duri hitam, ini begitu. Karena kita punya duri hitam, oh bukan 3, 4 duri hitam, kita ada 4. Sebetulnya ini tunas barunya tuh mesti muncul, tapi ya nggak tahu lah, semoga nanti bisa lebih baik lagi. Coba ini yang ini kalau kita lihat, coba teman-teman, ini tunas barunya mau modot. Kalau ini loh bagus ini, padahal bibitnya paling jelek sendiri ini dulu, bibitnya paling jelek sendiri. Kalau ini yang bibit yang dari Kediri, dari Desa Wisata Jambu, maksudnya paling kecil sendiri, ukuran 50 cm lah insya Allah dulu, yang paling kecil sendiri pokoknya, masih baby betul. Dan pertumbuhannya saat itu mengkhawatirkan, tapi alhamdulillah sekarang tunas-tunas barunya sehat loh. Ini sehat, nggak keriting, betul-betul sehat. Dan ini saya sudah seneng, insya Allah ada apa namanya, ada harapan bisa nyusul seperti itu yang duri hitam yang tengah itu, yang pertama tadi bagus itu. Semoga saja juga duri hitam. Oke, coba kesini lagi. Juga bagus dan alhamdulillah kena
siram asam amino juga nggak terlalu berpengaruh, nggak sampai kering, nggak sampai rontok. Untuk daunnya juga hijau. Ini juga pertumbuhannya terus bersemi, bertunas baru. Sekarang kita terakhir di sini Namblong 1. Alhamdulillah ini juga dulu kemarin tuh pas waktu tahun baru juga stadium 3 sudah hampir rotok semua nih. Dan ini termasuk daun-daun baru semua, tinggal sedikit aja yang tak daun lama. Dan sekarang kelihatan sehat insya Allah. Semoga saja nanti pertumbuhannya tambah sehat. Ini tanggal 20 biasanya waktunya pemupukan. Ini belum kita pupuk. Untuk pemupukan apa namanya yang rutin setiap bulan sekali, NPK 1616 kita campur dengan boron, Karateka plus boron. Kemudian biasanya kita campur juga dengan asam humat. Insya Allah kalau nggak besok lusa kita akan pupuk NPK 1616 untuk pemupukan rutin. Gitu sementara teman-teman. Jadi tadi ya yang betul-betul ingin kami share adalah gagalnya atau kesalahan apa dosis pengaplikasian asam amino, terutama ketika kita spraykan atau kita siramkan ke tanaman, bukan kita kocor ke tanah. Kocor ke tanah sebetulnya kemarin dosisnya untuk kocor ke tanah, tapi berhubung saya maunya sekalian disiram ke tanamannya, dosis yang seperti itu, jumlah itu disiramkan, ternyata untuk tanaman-tanaman yang durian lain ada yang kuat, ada yang keriting apa namanya daun mudanya, ada yang paling fatal adalah durian super tembaga sampai kering pucuk-pucuknya, bukan hanya daunnya, sampai apa namanya tangkai pucuknya itu kering semua, rontok dia. Nah itu sebagai pelajaran bagi kita kedepannya ya, berarti ya nggak boleh diulang lagi. Kalau diulang lagi namanya opo bego ah. Dah sementara sekian ya teman-teman. Oh, kepada para suhu, para senior, ada Bapak Agus Widodo, saya sering lihat channelnya Bapak Agus Widodo, kemudian Dewani Duren, ada Pak Ridho durian kebun RB, banyak sekali. Ada yang dari Sumatera, Ahmad Syah, channel Ahmad Syah, Masya Allah banyak sekali ilmu-ilmu yang kami dapat, ya coba kami aplikasikan. Tapi memang karena kita masih pemula ya, apa yang kita aplikasikan sesuai apa yang diajarkan untuk pemula. Jadi masih fase vegetatif, dan kita juga tanam dari durian yang memang yang bibit yang nggak segitu besar, bukan yang 1 meter atau 1,5 meter, tapi yang di bawah 1 meter, bahkan sekitar antara 50 sampai 60 cm. Ya, kondisi tanah juga kita berbeda dengan beliau-beliau yang, kecuali kalau durian Dewani Duren hampir sama ya, sama-sama bekas sawah, sama-sama MDPL rendah. Tapi kalau yang MDPL 200 ke atas kayaknya sawah tanahnya memang porositasnya terutama yang bagus. Ya, tapi kita tetap berjuang, semoga saja kita berhasil bersama. Salam sukses, salam petani durian, terutama untuk teman-teman petani durian pemula sama dengan kami. Semoga kita semua sukses bersama. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.